Cerita dimulai di wilayah dinasti Wei. Kita akan diperkenalkan seorang wanita yang bernama Heian. Ia merupakan anak pungut yang selalu mendapatkan siksaan dan perlakuan tidak baik, bahkan demi kejayaan keluarga itu serta menjaga keselamatan sang anak. Heian selama ini dipaksa menggantikan posisi putranya seorang jenderal yang selalu berperang dan mempertaruhkan nyawanya di perbatasan. Kekejaman keluarga tersebut tak cukup sampai di situ. Tepat di saat terjadi peperangan, Heian malah dikurung di kediamannya sehingga kedatangannya terlambat, yang tindakan ini sampai membuat salah satu komandan bawahannya terbunuh bersama puluhan ribu pasukannya. Sempat Heian akan membersihkan tuduhan yang menimpa keluarga Xiao dan mengatakan kebenarannya, tetapi rencananya langsung dihentikan sang ayah. Bahkan Heian juga diracuni dan dibuat buta di saat itu juga. Kekalahan ini jelas membuat sang kaisar murka, yang dimana setelahnya datanglah Jenderal Fei Hong dengan identitas Rufei kakak angkatnya Heian itu, bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi malah semakin memperburuk, termasuk menuduh ketidakbecusan komandan bawahannya itu dalam memimpin pasukannya. Untuk memperbaiki semua itu, sang anak yang bernama Xiao diperintahkan sang kaisar merebut kembali kota tersebut di perbatasan, namun sebelum kepergiannya, ia harus menerima 20 pukulan terlebih dahulu. Heian yang tak ingin terus-menerus dijadikan alat keluarga keji itu pun memutuskan kabur, akan tetapi tindakannya telah diketahui dingin pengawal Rufei kakak angkatnya sehingga terjadilah pertarungan di sana. Sebagai seorang jenderal yang tangguh dan telah terlatih puluhan tahun lamanya, jelas luka semacam itu sama sekali tak bisa membunuhnya, yang dimana setelahnya, datanglah seorang pria bernama Liu yang merupakan guru Heian selama ini. Semua kekejaman ini pastinya akan Heian balaskan, dan untuk mengawalinya Heian akan mendatangi Xiao di perbatasan, dengan harapan, di sana dirinya bisa diterima menjadi salah satu prajurit meskipun ia adalah seorang wanita. Belum sempat Heian menyelesaikan pendaftarannya, tiba-tiba ada seekor kuda yang bertindak agresif di sana. Heian yang memiliki pengalaman banyak pun mencoba menjinakkan kuda tersebut, yang keputusannya ini hampir saja mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Setelah Heian diterima sebagai salah satu prajurit di barak itu, dirinya pun langsung mengikuti latihan pertamanya, bukan seperti latihan ringan pada umumnya, melainkan angkat beban yang latihan ini jelas tak cocok untuk mereka para prajurit pemula. Selesai latihan angkat beban itu, mereka semua diperintahkan menunjukkan bakatnya masing-masing, baik itu berpedang, memanah ataupun strategi lainnya, yang semua bidang ini sebenarnya telah Heian kuasai, namun demi menutupi identitasnya, ia terpaksa berpura-pura lemah untuk sementara waktu.嗨，这弓确实需要费些力气。
Di barak militer tersebut Heian selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari beberapa anggota lainnya, dan karena ia sudah mulai muak, sehingga di saat itu juga Heian memutuskan untuk menantang mereka semua bertanding, demi menentukan siapakah yang paling kuat. 想干嘛？世上哪有这么不公平的事？我必胜了。小白脸，口气还真不小，不知死活，那我就陪你玩玩。 Demi menghilangkan kecurigaan Xiao, Heian terpaksa berlatih dengan sangat keras sampai tak mengenal waktu, karena jika sampai ia berhasil mengalahkan kelompok yang ia tantang barusan, tanpa adanya latihan sebelumnya, maka jelas Heian akan dicurigai. Tak lama setelah itu, datanglah Xiao yang langsung menyerang Heian di sana, dan begitu Xiao tahu jika Heian memang orang yang lemah tapi memiliki bakat yang luar biasa, di saat itu juga Xiao mulai memperhatikannya. Setelah latihan tombaknya selesai, Heian berniat mencari Xiao di kediamannya, namun di sana ia malah melihat pedang pemberian ayahnya Xiao, yang saat itu selalu ia bawa menemaninya bertahun-tahun berperang di perbatasan. Singkat cerita, pertandingan telah dimulai. Awalnya kemampuan Heian sangat diragukan bahkan dianggap remeh di sana, namun ketika Heian berhasil mencapai target memanah dengan sangat akurat dalam jarak yang sangat jauh, di saat itu mereka semua langsung terdiam. Dengan latar belakangnya seorang jenderal, jelas mereka semua itu sama sekali bukanlah lawannya, namun Heian tetap harus menyembunyikan kekuatannya, mengingat setiap gerak-geriknya selalu diawasi Xiao yang sedari awal selalu mencurigai identitasnya. Singkat cerita, tibalah latihan yang kedua. Kali ini mereka akan ditempatkan di tengah hutan dan akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sempat Heian memperingatkan kedua anggota timnya untuk tetap tenang dan menunggu arahan darinya, namun kedua anggota itu malah mengabaikannya, dan masih bertekad memasuki lembah hutan untuk mencari makanan di sana. Akibat ulah kedua anggotanya yang keras kepala itu, kini Heianlah yang harus menerima imbasnya, dan bukannya anggota lainnya ikut mencari Heian, mereka malah berpendapat jika Heian telah kabur, karena takut akan latihan ini. Dan begitu orang yang Heian selamatkan sebelumnya sampai di sana, disitulah Xiao langsung marah dan berniat mencari Heian seorang diri di tengah hutan, karena bagaimanapun juga keselamatan mereka semua merupakan tanggung jawabnya. Apa yang telah Heian lakukan ini seketika itu membuat Xiao tersentuh, karena bagaimana tidak, ia rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan anggota timnya, yang dimana sikap ini sudah sangat menjiwai seorang pemimpin yang bijaksana.
Dan di saat Heian pingsan ketika sedang naik kuda, disitulah Xiao baru sadar jika Heian merupakan seorang wanita, namun karena keselamatannya saat ini lebih utama, maka mau tak mau Xiao harus segera membawanya pulang, guna mendapatkan pengobatan lebih lanjut.女子不远千里来叶州投，有何意图？整理素，帮他处理伤口。是。 Singkat cerita, latihan selanjutnya telah diadakan, dan Heian masih dengan anggota tim yang sama, namun kali ini mereka semua patuh dan mau mendengarkan semua arahan dari Heian, termasuk beberapa strategi darinya. 这些明晃晃的靶子，定然会有许多队伍发现。这路可是不好走啊！走。 Setelah semua anggota Heian kalahkan, kini hanya tersisa satu tim yang terkuat, dan demi keadilan bersama, masing-masing dari mereka harus mengirimkan satu perwakilan untuk bertanding demi menentukan pemenangnya. 可是我更想拿第一。要不，咱们换个花样。Dengan kemampuan yang Heian kuasai, jelas mereka sama sekali bukanlah tandingannya, yang dimana kemenangannya ini langsung membuat Xiao kaget karena tak mengira jika Heian bawahannya sekuat itu. 咱们这第一名都拿了，连个庆功宴。进了9级营的话，可别忘了我们。自然是不会的，师傅，徒儿不负所争其中，勇夺第一。师傅怎么能只看重我的口才，不看重我的实力？何言，你就这么想进9级营？对啊。 Namun bukannya Heian naik tingkat, di sana Xiao malah memberikan penghargaan itu kepada Lei, musuh terakhir yang telah berhasil Heian kalahkan barusan, yang dimana ketidakadilan ini pastinya membuat mereka semua yang ada di sana sangat kecewa. 本不该饮酒，夺旗拿第一啊！送来这个奖赏，沈教头，你是不是来公布进9级营的人选的？是一个好苗子，将来有的是机会。 那何大哥可是第一名，那第一名了不起是吗？ Tepat di saat Heian sedang merenung di sana, tiba-tiba ia teringat dengan jurus yang digunakan Lei saat itu, sehingga di sana Heian nekat mendatangi kediaman Xiao guna memberitahukan semua kecurigaannya. 知道我是谁吗？你是谁？我何燕，叶州卫第一。其实我知道你为什么不选我进9级，有奸细雷后。 Beruntungnya Xiao telah menyadari lebih dulu, dan terungkaplah alasan mengapa Xiao memberikan penghargaan latihan ini kepada Lei. Ternyata ia ingin mengawasi orang tersebut lebih dekat, sekalian memastikan apakah dia memang mata-mata yang telah dikirimkan. Ni 喜欢我吗？放开！又来！放开！如果我增加一个名额，就。 Dan betapa kagetnya Heian setelah bangun, di hadapannya banyak sekali barang berharga yang rusak akibat ulahnya semalam. Entah mengapa Xiao tak marah ketika melihat aksi tersebut, malahan ia menempatkan Heian di kamar tidurnya semalaman. 那可不。难道我暴露了女儿身？你就是没眼光！得好好向嘟嘟赔礼道歉。 Tak berselang waktu lama, datanglah Dingyi di tempat itu dengan tujuan mengirimkan undangan kepada Xiao. Heian yang melihat gerak-geriknya langsung menyadari bahwa orang itu adalah tangan kanan saudara angkatnya yang sebelumnya sempat membunuhnya. 是我自己走，恐怕。是他，何家派人大张叶州止血。 Di dalam pertemuan undangan ini, Xiao juga terpaksa mengajak Heian setelah sebelumnya ia memaksakan diri untuk ikut. Baru juga beberapa jam di penginapan itu Heian telah berhasil menyelinap keluar, yang dimana tindakannya ini rupanya juga telah Xiao sadari. Xiao yang penasaran pun mencoba mengikutinya, namun tanpa ia sadari sebenarnya Heian telah tahu jika dirinya sedang diikuti, dan karena misinya itu lebih penting Heian pun tetap nekat melanjutkannya, dengan harapan Xiao tak curiga akan tujuannya yang sebenarnya. 正是甩掉他的好时机。好嘞，那下次还来啊。
是啊，来见见世面，还请姑娘引路。来。 Entah apa rencana Heian selanjutnya, di sana ia malah menyamar menjadi salah satu penari di gedung tersebut, yang dimana tindakannya ini jelas sangatlah beresiko, karena jika sampai identitasnya diketahui pengawal kakak angkatnya, maka jelas ia akan diburu sampai kapanpun itu. Belum juga Heian menyelesaikan rencananya, Xiao telah sampai di sana, sempat ia kehilangan tarian pedangnya, namun tak lama setelah itu ada seorang pria bernama Zhao, yang bersedia mengiringi dan memberikan arahan tarian kepadanya. Tosie公子赠花。这女子当真是担当。 Dan rupanya Zhao adalah kenalan lama Xiao, mereka yang tak sengaja bertemu di tempat ini pun memutuskan untuk sedikit mengobrol di sana, mengingat sebelum kehancuran keluarga Xiao dulu, mereka sering bertemu dan saling akrab satu sama lain. 巧了，在下也想熟悉一下。何晏恰与楚昭出现在一处，莫非他们早已相识？多多自便。 Di tempat itu, Heian juga menyelamatkan seorang wanita yang berusaha diculik di sana, entah siapakah identitas wanita tersebut, namun yang jelas untuk saat ini Heian tak memiliki pilihan lain selain mengutamakan terlebih dahulu keselamatan wanita tersebut. 我叫宋淘淘，是逃婚出来的。你怎么这么看着我呀？回到耀京，一定好好报答你的大恩大德。 Tak lama setelah itu datanglah Ling, anak sulung penguasa hakim di wilayah ini, dengan maksud ingin mengecek satu persatu kamar yang ada di penginapan ini. Heian yang tak memiliki peluang kabur pun, hanya bisa melakukan sandiwara bersama wanita yang ia tolong barusan. 你叫什么名字？程李素，来人呐，把这个和这个。乃当今陛下亲封。是吗？ Dan ketika Heian akan dibawa, tiba-tiba datanglah Xiao di penginapan itu. Ling yang tak tahu identitas Xiao masih tetap mencoba melawannya, sampailah datang ayahnya yang bernama Xiang Fu. Awalnya ia ingin membantu kesulitan putranya itu, tetapi setelah melihat wajah Xiao ia pun langsung ketakutan di saat itu juga. 我就把犬子的腿打折，替您二位出气。你走了，走了，快告诉。 那个孙玲仗势欺人，真不是个东西。这位大哥，你假扮的是程李素吧？程李素手无缚鸡之力的。 Sebagai permohonan maafnya, Xiang Fu mengundang mereka untuk datang di kediamannya, dan begitu mereka sampai di sana, sudah ada Zhao yang kebetulan juga sedang berkunjung di tempat tersebut. 萧都督，许久不见，别来无恙。是小人有眼不识泰山，还望二位大人。 Setelah mereka berbincang cukup lama, muncullah beberapa penari yang rupanya adalah para pembunuh yang sadis. Heian yang tahu jika itu adalah para utusan kakak angkatnya pun berusaha membantu Xiao di sana meskipun dengan beberapa trik kecil darinya. Akibat kejadian ini Heian harus kembali menjadi buta untuk yang kedua kalinya. Xiao yang merasa bersalah atas kejadian ini pun berusaha menyembuhkannya serta menemukan pelaku yang sesungguhnya. 在你们孙府出了事，岂不可笑？一时失察，险些酿成大。在弄清楚前，我不会走。 Untungnya Heian telah membawa obat yang sebelumnya gurunya berikan, sehingga jelas racun itu sama sekali tidak memberikan efek terhadap matanya. Namun tetap, meskipun mata Heian telah sembuh, ia harus bersandiwara demi menghilangkan kecurigaan para musuhnya. 谢谢九九，辛苦你了。若不是有师傅留给我的药，我又要变回瞎子了。没有人会提防一个瞎子。 Xiao yang melihat kondisi ini pastinya tak tinggal diam, sehingga di sana ia nekat menyelidiki masalah ini seorang diri. Namun bukannya ia menemukan petunjuk masalah ini, di sana ia malah menemukan ruangan rahasia yang sengaja dibangun di kediaman hakim tersebut.
锁的结构甚是繁琐，只有按正确的顺序。老头子真烦人，非把东西都藏在我这儿。 Sedangkan di satu sisi, Heian malah nekat mendatangi kediaman Zhou di sana, entah apa rencananya namun yang jelas, kedatangannya itu memancing perhatian Ding Yi pria yang sempat membunuhnya kala itu. 楚大人， Ding Yi ternyata ingin membunuh Heian dengan menggunakan dupa yang sangat beracun, dan demi menghilangkan racun tersebut, Heian terpaksa menjatuhkan diri ke dalam kolam yang ada di halaman itu. 还躲在暗处监视我。 必然会清洗一番，那这香球就没有用了。定是在装瞎。 Tak menyerah sampai di situ, Heian nekat menyamar demi mengungkap semua ini, namun sialnya, belum sempat ia mendapatkan informasi itu, keberadaannya telah diketahui para pelaku tersebut. 来人，有刺客！接着追！ Karena tak ada jalan lain untuk kabur, Heian terpaksa memasuki kediaman Xiao, dan di sanalah kebohongan mengenai matanya diketahui olehnya, yang dimana setelahnya datanglah Ding Yi di tempat itu, dengan tujuan untuk memastikan penyusup tersebut. 有何不妥吗？小的叨扰了。丁一为什么找你？方才那个黑衣人不就是赌赌吗？为何要装瞎？滚出去！ Karena identitasnya akan terungkap, Heian dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun mendatangi Ding Yi untuk membunuhnya di sana. Hal ini ia lakukan juga tak lain untuk balas dendam atas kekejaman yang ia terima selama ini. 你可真是为自己选了一块好的。我不会在同一个人身上栽2次。 换我来送你上路，你觉得我是谁？我是被你杀死的我，从阴曹地府爬出。 Tepat di saat Heian berhasil membunuh Ding Yi, di sana muncullah Xiao dengan penuh rasa curiga. Heian yang tak ingin identitasnya terungkap mencoba mengarang cerita, jika Ding Yi pria yang ia bunuh barusan merupakan pelaku yang ia incar selama ini, karena telah membunuh orang tuanya. 牵连，便让我以伤病为由退伍还刑，怎么样？你问的我都答了。 干什么？那尸体让飞奴处理。半男子久了，连男女大房都没了。我虽身为女子，但在兵法和武功上可不输男子。我现在能进九旗营了吗？是久仰你的威名，想要在你的麾下，有朝一日，我定会登朝封将。你觉得我会信你吗？自己不成，就不要要求他人受怒。 Dan ketika mereka akan mengubur jasad Ding Yi, sungguh betapa terkejutnya mereka semua setelah tahu, jika di halaman itu banyak sekali mayat seorang wanita yang dikubur, selain beberapa mayat dari para penari sebelumnya, di sana juga ada beberapa mayat wanita asing yang tak jelas identitasnya. 之前在路上看到过许多寻人启事，想来定然有着后援，定要替这些枉死的女子讨回公道。那为了军粮军费，就可以对这些事情置之不顾。 Sebelum menyelesaikan masalah jasad di halaman itu, mereka lebih dulu membereskan masalah keuangan yang ada di sana, dan ketika Xiao menanyakan masalah ini, seketika itu juga Xiang Fu ketakutan, seolah-olah ada kebenaran yang sedang ia sembunyikan. 既如此，我们聊聊军费的事吧。出来，让我看一看，都有谁？啊，这个不合适啊，那些孙大人好心好意帮你。 Dan begitu keuangan terbukti bermasalah, di saat itu juga mereka mengundang orang tua para korban yang hilang, dengan tujuan untuk memperkuat kejahatan hakim tersebut, karena jika sampai masalah penggelapan dana dan pembunuhan para wanita ini sampai di telinga kaisar, maka jelas kematianlah hukuman yang akan ia terima. 请。那就要问孙大人和孙公子了。女儿，我的女儿为什么会12具尸骨，恰好。 与失踪女子的数目罪无可恕。意思就是因为你，是你这个狗官和你儿子还……这儿怎么还有一具男尸啊？ Di satu sisi, pengawal wanita yang Zhou bawa juga berusaha membuka berangkas hakim itu untuk membersihkan penggelapan uang, namun tak lama setelah itu, datanglah pengawal Xiao yang berusaha merebut karena menginginkan bukti tersebut.
事到如今，你还不肯说实话吗？萧都督，告诉你那幕后之人，真是徐敬府的好门生。灭口孙降服，你出手狠劲，不过他没有证据，又能奈我何？ Kegagalannya ini langsung ia laporkan kepada Xiao, meskipun ia tahu jika Zhou dan para atasannya terlibat dalam penggelapan dana ini, namun untuk saat ini ia memilih diam, dikarenakan bukti keterlibatan itu tak berada di tangannya. 孙家父子一事，我也会上报。在此别过，有缘再。 Setelah masalah yang ada di kediaman hakim itu selesai, mereka memutuskan untuk pulang di perbatasan. Ia juga membawa wanita yang sempat Heian selamatkan saat itu, yang rupanya ia adalah tunangan Chen, salah satu anak pejabat yang dikirimkan ke perbatasan ini untuk mengikuti pelatihan. 还有什么我不知道的过节吗？这何如飞真是一点都没有变。 Sesampainya Heian di sana, ia langsung disambut baik kedatangannya oleh rekan timnya, yang dimana setelahnya Heian pun diajak untuk berendam di sebuah kolam yang hangat, namun karena Heian adalah seorang wanita, pastinya ia akan menolak tawaran tersebut. 嘟嘟，你真是及时雨啊！他是身体虚。你说的是真的假的呀？他怎么会体虚？ Entah sampai kapan rahasia jika Heian adalah seorang wanita terus disembunyikan, namun yang pasti Xiao telah berusaha semaksimal mungkin untuk menutupinya, termasuk membuat beberapa alasan untuk menjadikannya pengawal pribadinya, yang akan ia tempatkan di kediamannya. 住那儿，当我亲卫。真的吗？我先告辞了。 嘟嘟，你睡了吗？ Tak lama setelah itu datanglah pengawalnya Xiao yang memberikan kabar jika, di salah satu perbatasan yang dipimpin kelompok lain sedang diserang musuh, Xiao menerima laporan itu pun dengan tanpa basa-basi segera menyiapkan 5.000 pasukannya untuk membantunya. 我来吧，把自己弄得浑身。你明天让我陪你去丽台吧，叶州卫有我呢。 Tepat di saat Xiao dan para pasukan elitnya pergi dari perbatasan itu, tiba-tiba sang wanita yang sebelumnya sempat Heian selamatkan, menemukan seorang pria tua yang terluka di sekitar wilayah itu. Ia yang merasa kasihan pun memutuskan untuk membawanya pulang guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Heian yang curiga pria asing itu adalah mata-mata pun berusaha untuk terus mengawasinya, karena bagaimanapun juga ia adalah satu-satunya prajurit yang paling aktif dan paling unggul, sehingga sudah sewajarnya jika Heian bertindak agresif kepada siapapun yang mencurigakan di kediaman ini. 不好意思，我不知道这是遗物，只是有些好奇。不好意思，不好意思，方才在练剑，不小心射偏。何兄弟可能是想跟我开个玩笑。 Sialnya Heian dijebak pria tua itu yang rupanya adalah mata-mata yang telah dikirim musuh. Dia ternyata tak sendiri di kediaman ini, melainkan masih ada beberapa mata-mata lain yang lebih dulu ditempatkan di perbatasan ini. 糟糕，中计了，定是早已遇害。此人是想要栽赃，曾用竹棍击中他的胸口。您可以找人问问，他今夜将胡延忠带来。是。你干什么？沈家头，定是有人与他里应外合。好了。 将何晏押入大牢，待都督回营定夺。 Kini keadaan semakin kacau, setelah Heian menduga undangan yang sebelumnya Xiao terima adalah palsu, yang dimana jika dugaannya ini benar, maka tak ada lagi yang bisa menyelamatkan para prajurit di kediaman ini selain dirinya. 身上的腰带也可以给我吗？交给沈教头。好，何大哥让我交给你的。先回去歇息吧。来人，好生护送程公子和宋。 Benar saja tepat hari esok tiba, para pasukan musuh telah sampai di hadapan mereka semua. Mereka yang tak mau mendengarkan nasihat Heian pun kini dibuat menyesal, begitupun dengan Heian yang sedang berusaha keras melawan mata-mata itu di dalam penjara. Sekarang 才知道谁才是叶州卫第一了吗？
Di satu sisi Xiao juga sedang berperang di suatu wilayah yang cukup jauh dari perbatasan, dan disinilah baru Xiao sadari jika undangan yang ia terima saat itu adalah palsu, dan karena tak ada cara lain lagi, Xiao dan pasukannya terpaksa harus menghadapi mereka semua. Heian yang tahu jika peperangan ini tak seimbang pun berusaha membuat perjanjian dengan jenderal musuh tersebut. Awalnya Heian sangat diremehkan akan kemampuannya, namun setelah Heian mampu mengimbangi jenderal terkuat dari musuh tersebut, seketika itu juga mereka semua dibuat kaget akan kenyataannya. 我就喜欢你这样的硬骨头。 撑得住多久？总不能看着他白白送死。对，沈教头，只要不死，战斗到底。拿下这些猎客人！ Dan ketika Heian berhasil membunuh jenderal terkuat dari musuh tersebut, disitulah para pasukan Xiao telah sampai di sana, sehingga jelas tamatlah sudah para musuh tersebut. 她是女子，难怪你之前对她如此关怀。 疼吗？不疼。我何言厉害吗？ Setelah masalah ini selesai, pelatih Shen langsung memohon kepada Xiao untuk diberi hukuman, setelah sebelumnya ia menuduh Heian sebagai tersangka dan tak mau mendengarkan nasihatnya. Namun yang membuat Xiao kagum adalah, Heian mampu menggambar peta wilayah perbatasan ini dengan sangat detail, yang dimana kemampuan ini jelas tak mungkin bisa dilakukan prajurit biasa seperti Heian itu. 解释一下，画的挺好，简直算无。那新兵能不能画出这兵房图啊？我过目不忘，天赋异禀。我可以进九旗营吗？可以。谢谢都督，都督放心，我一定会带领好九旗。别高兴太早，答应你能入九旗营，是因为你实力够格，而不是听信了你的谎话。 Kecurigaan Xiao tak cukup sampai di situ, tepat di saat salah satu bawahannya menyerahkan petunjuk berupa surat dari mata-mata itu, Heian dengan kecerobohannya malah memberitahukan cara membaca pesan itu, yang dimana tindakannya ini hampir saja mengungkap identitasnya yang sebenarnya. 喝药吧。有一股淡淡的涩味。来一碗姜汤。你来。 乃是我父亲当年想的法子，他只告诉了亲近之人。你是怎么知道？我在书上看到的。 Sebagai orang yang bertanggung jawab, Heian pastinya tak lupa akan perbuatannya, sehingga ia tak ragu ketika menghabiskan tabungannya demi membelikan kecapi baru untuk Xiao. 说了要感谢都督的嘛。这几个月攒下的饷银，可都花在这把琴上。 Tak berselang waktu lama datanglah Zhou di kediaman itu, untuk menyampaikan penghargaan dari sang kaisar, atas keberhasilan Xiao dalam membunuh jenderal musuh tersebut. Meskipun Zhou terlihat ramah dan sopan di hadapan semua orang, namun sebenarnya ia adalah sosok yang keji dan kejam, yang bersedia mengorbankan apapun demi tujuannya. 来，何兄。于是便领了这差事来看。 Walaupun Zhou termasuk orang istana yang tak tersentuh perbuatan kejinya, tetapi ia memiliki satu kelemahan yang sangat mencolok, yaitu, Zhou sangat takut dengan api yang besar. Entah ada kejadian apa yang menimpanya sebelumnya, namun yang jelas, jika dirinya didekatkan dengan api yang membara, maka trauma hebat yang Zhou alami langsung kambuh di saat itu juga. 小飞
消息，是母亲的生辰，我就是想给她贺。真是废物！今日是母亲的生辰吧？ Setelah beberapa kehidupan panjang telah mereka lalui bersama, kini kedekatan mereka semakin erat satu sama lain. Meskipun Xiao masih meragukan identitas Heian, tetapi mulai saat ini, Heian akan Xiao anggap salah satu orang penting yang ia pedulikan di dalam hidupnya. 这是一颗桂花糖。 Keesokan harinya, mereka berdua kembali menyusun rencana untuk menyamar menjadi sepasang kekasih, demi mengungkap pengkhianatan seseorang yang merupakan bawahan ayahnya Xiao dulu. Namun sebelum mereka mulai penyamaran itu, Heian akan dilatih terlebih dahulu beberapa keterampilan, yang dimana keterampilan ini biasanya dikuasai oleh seorang wanita. 做戏自然是要做全了。琴棋书画，你总该都略知。我已经很努力了。 Dalam misi kali ini Chen dan Song juga akan Xiao ikut sertakan. Selain mereka berdua ahli dalam pengobatan, mereka juga memiliki identitas dari keluarga yang cukup penting, sehingga jikalau nanti mereka mendapatkan masalah mengenai penyamaran, setidaknya mereka berdua masih bisa diandalkan. 我这身装扮能不能大杀四方？大杀四方。做好了。 Setibanya mereka di kota yang dituju, di sana sudah ada Zhao dan pengawalnya yang lebih dulu sampai di sana. Sebenarnya mereka berdua memiliki tujuan yang sama, namun bedanya Zhao berniat mencari pengkhianat tersebut untuk segera dibunuh, sedangkan Xiao dan rekannya menginginkan pengkhianat tersebut dalam kondisi hidup karena ia adalah salah satu bukti pelaku kejahatan yang ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi kala itu. 一看就是我们崔。二位，这位是玉燕。 叔叔，多谢叔叔。 崔府最美的庭院，里边请。告辞了。都督，我们的人也没有发现陈阳喜的下落。定紧腰铺。 Rintangan mereka berdua tak cukup sampai di situ. Tepat di saat Heian sedang memilih pakaian di sana, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Miner yang selalu mencari masalah dengan Heian. Xiao yang tak ingin harga diri Heian diinjak-injak pun berusaha membelanya di saat itu juga. 您再另选一件吧。老板，这一件我家小姐也要，就这件了。这件我家小姐也要了，这件还有这两件，这些我家小姐都要了。这件衣服都是我替这位姑娘选。你故意的。 100两。咱们还是走吧，若是又会重罚。姑娘，记得把账结了。谢谢小姐。 Rupanya Miner merupakan anak pejabat yang paling berpengaruh di wilayah itu. Meskipun identitasnya adalah wanita terhormat, tetapi itu tak sama sekali menurunkan sedikitpun ketakutan Heian sampai kapanpun itu. 夫君，帮我盛一碗吧。 Di pertemuan itu Heian juga ditantang para wanita terhormat di sana untuk menunjukkan bakatnya dalam bermain kecapi, yang tantangannya ini sempat membuat Heian ragu, namun untungnya Xiao bergegas membuat alasan dan bersedia menggantikan Heian untuk memainkan kecapi tersebut. 温乔夫人是梧州有名的才女，阿秀是否有幸能见识欣赏乔夫人的琴音？夫君。 琴技虽然高超，但只愿弹给我一人。若一定要听，我可以代劳。精湛了。Tak menyerah sampai di situ, para wanita terhormat itu juga meremehkan kemampuan sastra Heian dan melakukan penghinaan-penghinaan kecil di sana, yang dimana perlakuan ini jelas sama sekali tak membuat Heian terkena mental. Jangankan penghinaan, penindasan, tekanan, bahkan kekerasan pun sudah sering ia terima semenjak dirinya masih kecil. 多得去了。夫君当年是在花灯节，谁知他第2天便来提亲，他如此的死缠烂打，我也只能嫁给他了呗。这男女之间啊，
大体得视觉。夫人，哎呀，累死我！ Setelah Heian menyelesaikan masalah tersebut, bawahan Xiao datang untuk memberikan kabar jika ia telah menemukan keberadaan pengkhianat yang selama ini mereka cari. Namun ketika mereka sampai di kediaman yang dimaksud, di sana sudah terjadi kebakaran, yang dimana setelahnya datanglah pembunuh yang langsung menyerang Zhou yang kebetulan juga ada di tempat tersebut. 那尸骨断然不是陈安喜，陈安喜的身上有伤，他应该躲在城中某处。那我们还进去吗？不必了。 此人是乌托人，又为什么会对我手下留情？ Dikarenakan kebakaran yang terjadi telah larut malam, Xiao memutuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari, tetapi sialnya orang-orang itu selalu mendekati mereka berdua, sehingga waktu untuk menemukan pengkhianat itu sedikit terhambat. 看来侄媳妇非常喜欢这根鞭，就这么想要？ Tepat di saat mereka sedang sarapan pagi, ia melihat seorang pria yang sangat mencurigakan. Awalnya ia akan menangkap orang tersebut, namun perhatian mereka teralihkan setelah ia melihat seorang anak kecil yang sedang diculik, yang dimana setelahnya, datanglah Liu gurunya Heian yang langsung menyerang penculik tersebut. 小姑娘交给我。这乌托人当真是狡猾。师傅，方才是怎么一回事啊？先被他们掳走。难怪岁月之那般着急。一切小心。 Setelah anak kecil tersebut diselamatkan, Xiao langsung mencari orang terkait yang memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Sempat gurunya diundang untuk menemui orang tua anak kecil itu, namun ia menolak dengan alasan tak memiliki waktu luang. 不如柳先生会再想一道。我乃方外之人，不必了。 Dan terungkaplah, anak kecil itu rupanya adalah tuan putri dari suatu kediaman. Xiao yang tak ingin membuang kesempatan ini pun, mencoba meminta bantuan kepada ratu kediaman tersebut yang bernama Hong Jun, dengan harapan, beliau mau membantunya menemukan seorang pria pengkhianat yang kala itu sempat menjadi bawahan ayahnya. 右军都督莫要兜圈子。要找一个人，他叫柴安喜，曾是我父亲的部下，如今的济阳入了为数不少的乌托细作。为了济阳城百姓的安危，当要未雨绸缪，做好准备。 Belum juga sang ratu menyetujui permintaan Xiao, datanglah lagi Zhou si pengacau. Xiao dan Heian yang tak memiliki kuasa untuk menghentikan tindakan Zhou itu pun memilih diam, mengingat identitasnya Zhou bukanlah pria sembarangan. 就交给济阳城来处理吧。身处济阳之时，他要找的那个人，也帮他找。是。 Di sini juga terungkap hubungan Liu gurunya dengan Ratu Hong Jun tersebut. Rupanya dulunya mereka adalah sepasang kekasih, akan tetapi kebahagiaan mereka ini terpisahkan setelah Liu terbukti mengingkari janjinya. Entah ada masalah apa Liu di perjalanannya kala itu, namun yang jelas ketidakpastiannya itu benar-benar membuat Hong Jun sangat kecewa. 我叫穆红锦，你叫什么名字啊？六不忘。哎呦，好像真的崴到。我家在很远很远的地方。外面忽然官兵戒备，好像在找什么人。 我是蒙继王的女儿，就在这间客栈等我，等我上山，将此事告，我一定会回来。如风未停，悲秋在。我只想知道，他心里到底有没有过我？师傅，他不是这样的人，一定是有什么苦衷。 Dan ketika Heian sedang berjalan sendirian di halaman tersebut, tiba-tiba ia dikagetkan Zhou dari belakang. Heian yang belum tahu sifat keji Zhou pun pastinya tak keberatan jikalau berteman dengannya, bahkan demi mempererat hubungannya, mereka saling bertukar hadiah satu sama lain. 那就多谢楚兄了。这便是我的回礼，楚兄可不要嫌我的自称。可是怕火。 谈话没事。都督，你这是要去哪儿？这个是楚兄送我的礼物。谈话易碎，楚大人还是小心为好。 Tak lama setelah itu datanglah laporan dari bawahannya, bahwa pertahanan paling depan kediaman ini,
telah diserang musuh yang jumlahnya tidaklah sedikit. Xiao yang melihat kondisi ini pastinya akan ikut membantu, mengingat para tentara di kediaman ini hanyalah tentara biasa yang tak terlatih bertempur di medan perang. 你擅自离开叶州卫，已是违反军纪。我身为大魏将领，守护百姓，责无旁贷。济阳成军，皆听萧都督指挥，竭尽全力，绝不让济阳失守。 Baru juga akan memimpin pasukan itu, Heian telah diremehkan senior di sana, sehingga demi membuktikan kekuatannya, Heian meminta 10 prajurit itu maju bersama untuk melawan dirinya seorang. 一个女子，竟能教我们男人，看看你怎么能1打10。女子从来就不输男，女子也能执笔提剑，晨雾之威。 可补益山海。些不喜欢的珠宝，换钱买些兵器和粮。你以为我为什么会让你去？因为我当之无愧。 Terancamnya ratu ini pastinya tak akan mungkin Liu biarkan, sehingga di sanalah ia nekat mendatangi kediamannya dan memainkan satu lagu, dengan harapan, sang ratu mau memaafkan kesalahannya yang kala itu sempat ia perbuat. 红景会向世人证明，我也会陪他一起。如此，也请师父让我下山见他一面，同他说清。当日既未来，今日又何必相？ Singkat cerita, peperangan telah dimulai, mereka semua telah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kediaman ini, meskipun kekuatan pasukan mereka tak seimbang, Xiao dan Heian akan tetap mempertahankan wilayah ini apapun resikonya. 大敌当前，我们要上下一心，咱们跟他们拼了！对。 Dengan kecerdasan Heian, ia nekat merencanakan sesuatu yang sangat beresiko. Xiao akan ditugaskan melawan para pasukan yang ada di depan gerbang, sedangkan Heian itu sendiri akan menyamar menjadi sang ratu, demi memancing jenderal musuh keluar wilayah tersebut bersama pasukan elitnya. 想扮作蒙继王女，是，你可知这一去的风险？我知道，你在担心我的安危。活着回来。何晏领命。 赤木红旗，他想逃！你不是穆红旗。柴安喜。 Dan ketika Heian berhasil membunuh jenderal tersebut, dirinya pun terjatuh di sungai yang dalam. Ia yang masih memakai pakaian besi pun jelas kesulitan untuk naik ke permukaan, akan tetapi untungnya Xiao bergegas datang ke tempat itu, dan segera menarik Heian dari dasar sungai tersebut. Setelah mereka semua berhasil memenangkan peperangan ini, kini mereka dibuat sedih setelah tahu bahwa Liu gurunya Heian telah gugur dalam kejadian ini. Jangankan gugur, bahkan kedatangan Liu saja tak ada satupun yang tahu.
对我好的人原本就少，一只手就能数过来，现在又少了一个。Orang yang menerima pukulan paling keras dalam kejadian ini jelas Heian dan Sang Ratu, karena hanya mereka berdualah satu-satunya orang yang memiliki hubungan ikatan paling dekat dengannya, yang dimana setelahnya mereka saling mengobrol demi mengenal satu sama lain. 但是这个月星卓让我明白，他定有自己的苦衷。这辈子最后悔的，就是那天晚上，一定要学会珍惜眼前人，重蹈我与你师父的覆辙。多谢王女。 Dalam kejadian ini Xiao juga telah berhasil menangkap pengkhianat bawahan ayahnya dulu, yang saat itu ternyata sedang menyamar menjadi salah satu prajurit demi meloloskan diri, namun untungnya Xiao dan bawahannya tahu, sehingga ia menangkapnya di saat itu juga. 他有官职在身，明正躲是躲不掉的，有心之人趁虚而入。是。 Akibat aksi heroik Heian, para wanita terhormat yang sebelumnya menghinanya kini memujinya bahkan kagum, yang sikap ini sudah semestinya dan seharusnya Heian terima, mengingat perjuangannya sangatlah beresiko di medan perang barusan. 养活自己啊，不用靠别人。你能不能教我？你是要送给风云将军吧？赶紧来唱，快快下来呀！ 女工不是一日，我慢慢教你。 Sebagai bentuk rasa terima kasih karena Xiao sebelumnya telah menyelamatkannya, Heian pun memutuskan memasak untuknya, dan meskipun masakan Heian sangatlah tidak enak, namun Xiao tetap memakannya bahkan menghabiskannya di saat itu juga. 这是放了多少盐？好吃。看来我在厨艺上多多少少还些饿了，给我。叔叔既然喜欢吃的话，那我明日再多煮一些。 Dan disinilah terungkap alasan mengapa Chai mengkhianati ayahnya Xiao. Rupanya dulunya Chai adalah prajurit dari wilayah musuh. Ia memiliki keluarga kecil namun terbunuh oleh para pasukan yang dipimpin ayahnya Xiao itu. Sehingga semenjak itulah, Chai bertekad untuk balas dendam, menyusup serta menjadi bawahan ayahnya Xiao. 我的儿子才刚刚醒。你为何会觉得是萧大将军害死了你？ Tak cukup sampai di situ, Chai juga jujur jika ia sempat bekerja sama dengan Rufei kakak angkatnya Heian itu. Tepat di saat Heian dikurung di kediamannya, Chai dan Rufei mengirimkan para pembunuh untuk memanah satu persatu pasukan ayahnya Xiao secara diam-diam, dan setelah pasukan yang dipimpin ayahnya Xiao itu musnah dalam waktu sekejap, barulah Heian dilepaskan dari kediaman itu untuk menuju perbatasan. 小心何如飞将军的求援信。 Heian yang mendengar kebenaran ini langsung murka di saat itu juga, meskipun ia sempat dikurung di kediamannya selama 15 menit, seharusnya saat itu ia masih bisa menyelamatkan ayahnya Xiao dan membawa pulang ratusan pasukan yang tersisa, namun karena sebelumnya semua pasukan itu telah dibunuh dalam sekejap oleh Rufei, maka kedatangan Heian di perbatasan saat itu hanyalah sia-sia. 难怪当时萧决会拿走青狼剑，他却不知道，战场上的何如飞只是2个人，必须给怀瑾一个交代。 Belum juga Chai selesai mengungkap semua kebenaran itu, datanglah para pembunuh yang langsung menghabisi seluruh pasukan Xiao yang berjaga di sana, bahkan pembunuh itu juga berhasil membunuh Chai, satu-satunya bukti yang Xiao miliki sekarang. 都督，属下办事不力，请都督责。乌托士兵，陈安喜一死，人证没了，那我们就从何如飞入手。 Karena rencananya gagal, mereka pun memutuskan pulang, namun Heian malah bersikeras mampir di kediaman Ming, anak salah satu jenderal yang saat itu mendukung tindakan Rufei, termasuk ikut menuduh ketidakbecusan ayahnya Xiao ketika gugur berperang di perbatasan. 怀瑾，还记得旧时故人吗？昔日在咸昌馆的时候同窗挚友，那他俩现在怎么跟陌生人一样？我一定说动我父亲在朝堂上为萧将军说。 多谢，令千万将士惨死萧仲武，就是我大魏的罪。怀瑾，可能就是萧将军。对，我不过是个言而无信的小人罢了。 Di kediaman itulah, Xiao diberitahukan bahwa istri Ming tersebut jika Rufei yang mereka kenal di masa lalu adalah seorang wanita. Xiao yang belum tahu kebenaran ini pun seketika kaget, bahkan ia mulai mencurigai Heian karena adanya sedikit kemiripan. 毕竟是个姑娘家，这紧张的模样啊，定是姑娘家。我是不会看。说你是何如飞，那现在的何如飞是谁？
没错，我是曾经的何如飞。 Heian yang tak bisa menghindar dari kenyataan ini, terpaksa harus jujur akan semua kebenarannya, namun sialnya ucapan Heian ini sama sekali tak Xiao percayai setelah ia tahu jika Heian adalah anak angkat keluarga He, pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya bersama 30.000 pasukannya. 3万手下军惨死，这还让我如何相信你的一面之？你若是不想再看见我，那我便离开。你不杀他，叫我杀了他！你就给我待在夜中外前，哪儿都不许去。 Sebelum semua kebenaran terungkap, Heian untuk sementara waktu akan tetap tinggal di perbatasan dan tetap menjadi prajurit di sana, dan jika sampai Heian berani kabur dari perbatasan tersebut sebelum semuanya terungkap, maka Xiao berjanji tak akan ragu lagi sedikitpun untuk melawannya sampai akhir. 都督，沈教头，都督。 Cepat atau lambat kabar Heian sampai di telinga Rufei kakak angkatnya, dan begitu ia mendengar informasi tersebut, seketika itu juga ia langsung dibuat panik dan khawatir akan kenyataannya. Dan kita akan diperkenalkan Perdana Menteri Dinasti Wei ini yang bernama Jingfu, ia juga merupakan guru Zhou dan Rufei selama ini, meskipun ia adalah anggota istana, namun sikap kejinya tetaplah ada, bahkan kejahatan seperti penggelapan uang, pembunuhan, pemerasan, termasuk kasus ayahnya Xiao juga bagian dari rencananya, yang semua tindakan keji itu ia lakukan bersama-sama dengan beberapa petinggi istana lainnya. 一定会替您铲除所有隐患。弟子明日面见陛下，该如何回禀？不必惊动陛下。是。 这小的通传，起开！老爷，老爷，相爷恕罪，实在是10万火急的事。我们不如再联合乌托，让萧决像那萧仲武一样，等到闰都向我求援的时候，故拖延。以萧决的性子，他绝对不。Di satu sisi Heian masih terus berlatih tanpa henti, karena hanya dengan cara seperti inilah menurutnya bisa mengurangi rasa kekecewaan yang ada di hatinya. Sempat Xiao akan menghampirinya, namun ia malah ragu untuk melakukannya. Tak lama setelah itu, datanglah Zhou bersama jenderal yang bernama Yan. Maksud dan tujuan mereka kali ini adalah untuk memberikan penghargaan dan menaikkan jabatan Heian menjadi pengawas militer, sedangkan Xiao akan menerima hukuman 20 pukulan karena telah meninggalkan perbatasan ini tanpa adanya persetujuan sang kaisar. 臣何晏，谢陛下。今陛下口谕，赐20军功，以示惩戒。这是不是有点太不公平了？臣。 请罪退下。Ketidakadilan ini jelas membuat Heian benar-benar sangat kecewa, meskipun Xiao telah melanggar aturan keluar dari perbatasan, namun ia juga telah membantu kesulitan Ratu Hongjun dalam melawan para musuh kemarin, dan jikalau Xiao tak ada di tempat itu, mungkin saja sekarang kediaman Ratu Hongjun telah diratakan tanah oleh para musuh tersebut. Xiao都督，身为一方统帅，率先垂范之责。 何晏，你那7个手下全都死在了花园。 Dan kini Heian benar-benar dibuat sangat murka setelah tahu jika 7 bawahan setianya dulu telah dibunuh dan dihabisi Rufei di suatu tempat. Ia yang masih teringat dengan perjuangan mereka pun jelas sangatlah bersedih, sehingga di detik itulah Heian bersumpah akan membalaskan kekejaman ini semua dan memberikan keadilan kepada 7 bawahan setianya kala itu. Tahu 几乎将是你的臂膀。何如飞，这笔血债我记下了。此仇非报不可。
Tak lama setelah itu Jenderal Yan memerintahkan Xiao untuk pergi ke istana dan menghadap Kaisar, yang dimana perintah ini sama sekali tak bisa Xiao lawan, sehingga kini mau tak mau Xiao harus pergi untuk menerima perintah tersebut. 陛下运筹帷幄，难免会瞻前顾后。 Sesampainya Xiao di kediaman Kaisar, di sanalah mereka saling mengobrol satu sama lain, walaupun Xiao saat ini sedang menerima hukuman di perbatasan atas tuduhan ketidakbecusan ayahnya saat itu, namun sebenarnya Kaisar masih peduli dengannya, karena bagaimanapun juga dulunya ayahnya Xiao termasuk salah satu orang kepercayaan sang Kaisar. 放心吧，君无戏也。叩谢圣恩。何将军，好久不见。君不知何故，救援来，明水一，何将军亦是救。臣要觐见圣上。已经睡下了。 Entah apa rencana Heian selanjutnya, di sana ia malah bertekad untuk menuju wilayah perbatasan di bagian lain, karena rupanya di wilayah itu ada kenalan lama Heian sewaktu ia masih menjadi jenderal, dan Heian menduga jika wilayah itu akan menjadi sasaran selanjutnya para musuh yang sebelumnya sempat ia kalahkan. 说不定会改道。你一个人去有用吗？你们擅自离开军营，会受到军法处置。 Awalnya Heian berniat pergi seorang diri, namun sialnya para rekan seperjuangannya memaksakan diri untuk ikut, ditambah si pengacau Zhou juga ingin ikut dengan alasan, jika ada dirinya, mereka semua dijamin tidak akan mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. 看来你说的没错，无头人真的去攻了任都。跟我走，我知道有一条进城的密道。 Awalnya Heian diremehkan Kuang salah satu bawahan setianya dulu, namun ketika Heian menunjukkan kemampuannya dan kecerdasannya dalam menyusun strategi, di saat itulah Kuang bersedia mengalah, ditambah untuk saat ini tak ada bantuan pasukan yang dikirimkan selain mereka semua. 你怎么会飞鸿将军的擒拿手？我也曾是府乐军的一员，擒拿手是他教我。妾身去给您拿些药酒了。哎呀，何兄的擒拿手如何呀？厉害呀！对了，王妻近来如何？他死了，不止王妻，还有你的其他6位兄都死了。现在已经没有时间让你痛苦悲伤了。 Rencana awal Heian rupanya adalah ingin menghabiskan stok anak panah musuh tersebut dengan cara menurunkan beberapa orang tiruan dari tembok pembatas wilayah mereka, dan ketika stok anak panah mereka tinggal sedikit, barulah mereka semua turun dan langsung menyelinap masuk ke dalam tenda musuh tersebut yang didirikan tepat di hadapan gerbang perbatasan mereka. 主帅，今天又有人从城墙上下来了。他们都不怕死吗？弓箭手都换了好多人。住手！立刻停止！ 那些润都人又下来了。我们日日给他们送鱼。大家伙先分头去寻找粮仓的风。如非不可能在润都。 Xiao yang baru sampai di perbatasan langsung dibuat panik setelah membaca surat yang sebelumnya Heian tinggalkan, dan kini Xiao mulai yakin jika Heian memanglah Jenderal Fei Hong yang asli, mengingat kekuatannya yang tak bisa dianggap remeh, ditambah Heian memiliki nyali yang sangat besar, berani mengambil resiko dan mati di medan perang. 任都危急，欲往支援，借鉴一用。 Di satu sisi Heian dan pasukannya juga berhasil membakar persediaan makanan musuh tersebut, dan tepat di saat Heian sedang melepas topeng Jenderal Fei Hong palsu, disitulah Kuang teringat akan perjuangannya dulu ketika masih menjadi bawahan Ru Fei. Tanpa mereka semua sadari, sebenarnya yang selalu menemani mereka berperang menjaga perbatasan selama itu bukanlah Ru Fei, melainkan Heian itu sendiri. 但那些女子，她们都是大魏，都是润都的百姓。好，我知道。 他们是润都的耻辱，哪里还配的是润都？他们都是润都的百姓，凭什么他们不能吃？这叫懦夫！慢点，多谢武安了。谢谢。
Setelah membakar persediaan makanan musuh itu, Heian juga menyelamatkan puluhan gadis yang disekap di wilayah musuh tersebut. Namun bukannya Kuang menampung wanita malang tersebut, di sana ia malah berencana menjadikannya umpan setelah tak memiliki cara lain lagi. Bahkan ia juga menganggap jika mereka semua hanyalah beban termasuk istrinya itu juga. 不配活着。本官命你不得开城门，只听李总兵的吩咐。 Heian yang melihat kondisi ini pastinya tak akan tinggal diam, meskipun Heian hanyalah prajurit biasa yang memiliki jabatan jauh di bawah Kuang, namun ia tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, karena bagaimanapun juga Kuang dulunya hanyalah tak lebih bawahan setianya saja. 这不是有骨气，这是愚昧。他们是自愿的。你们当真是自愿的吗？你心里应该清，绝不该向弱者巴结。没错。 Untungnya tak lama setelah itu, datanglah Xiao yang langsung mendukung penuh tindakan Heian di sana, karena mulai di detik ini, Xiao akan percaya semua tindakan Heian, termasuk kejujurannya yang sempat ia katakan di saat itu. 润都不需要你这样愚昧的守将。身为将士，就应该直剑护山。 Di dalam peperangan ini Heian sempat mengira jika Xiao telah gugur, dan tepat di saat Heian akan dibunuh jenderal musuh tersebut, disitulah Xiao muncul dan langsung menebas musuh itu hingga benar-benar tak bernafas lagi. Dan begitu jenderal musuh telah gugur dan hanya menyisakan beberapa pasukan saja, barulah bantuan dari istana datang. Meskipun kedatangannya terlambat dikarenakan jarak tempuh yang dilalui sangatlah jauh, namun tetap saja mereka masih memiliki tanggung jawab untuk membersihkan sisa pasukan musuh yang ada, sekalian membuat laporan mengenai situasi yang terjadi saat ini kepada sang kaisar. 你很像我认识的一个朋友。匡，该不会说你长得像何如飞吧？他什么眼神啊？ Begitu masalah selesai, Xiao pun mendatangi kediaman Heian untuk meminta maaf kepadanya, karena bagaimanapun dirinya sempat meragukan ketulusan Heian serta kejujuran yang telah ia katakan sebelumnya. 留下这封信，私自离营，必须告诉你原因。是那个守土为将、九死无悔的将军，无论前方有多少风云诡谲，我都会相信你。久违了，小图图。好久不见。 何将军. Gagalnya rencananya ini pastinya membuat Rufei sangat murka, dan disinilah terungkap selama ini ternyata Rufei bekerja sama dengan orang-orang Wuto, musuh bebuyutan dinasti ini. Selain Rufei ingin mengorupsi dana peperangan yang terjadi, ia juga ingin menyingkirkan para bawahannya yang ia anggap penghalang selama ini. 就说乌托咽不下这口气。求您救我！你好大胆！萧炎恕罪。闰都。 有人假扮绯红，萧绝和你妹妹一定会救你。我如今身陷险境，绝对让他们活着清净。 Dikarenakan gurunya dan Rufei terancam, Zhou pun yang takut terseret kini mulai mendekati kaisar, yang dimana tindakannya ini hanya bisa gurunya biarkan, mengingat jabatan muridnya Zhou yang semakin tinggi, sehingga jelas jika gurunya ingin menggunakan Zhou sebagai alat kejinya seperti dulu, maka akan semakin sulit. 今你受到陛下的赏识，又平步青云，朝中上下皆知，我乃老师们，不过弟子已在陛下面前为何如妃陈。行啊。 Di satu sisi, Xiao dan Heian sedang dalam perjalanan menuju istana, namun ketika ia beristirahat di suatu penginapan, datanglah 3 pendekar bersama puluhan pasukannya yang merupakan pembunuh bayaran tingkat atas, yang orang itu tak lain merupakan suruhan Rufei kakak angkatnya Heian itu sendiri.
小店上的新茶。Dengan kemampuan mereka jelas para pembunuh itu bukanlah tandingannya, dan kini mereka bertiga telah sampai di ibu kota, namun sebelum mereka menemui Kaisar, Xiao akan lebih dulu mengunjungi rumahnya, untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya, bersama puluhan ribu pasukan yang telah gugur di medan perang. 在下何晏，见过萧大公子和夫人。先去拜见父亲母亲。子孙萧爵回来了，洗刷萧家的冤屈，望先总们保佑。 Sampainya Heian di ibu kota ini langsung membuat Rufei sangat murka, sehingga di saat itu juga ia nekat mencoba membunuhnya, karena jika sampai Heian berhasil menghadap Kaisar, maka itu semua akan terlambat dan tak akan ada lagi yang bisa menghentikannya. 楚兄，好巧啊！你又是何人？和子兰很熟？何晏，是楚兄的朋友。看样子。 这楚昭对我这好妹妹。 Setelah Xiao yakin akan perasaannya, di saat itulah ia memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada Heian, dan begitu Heian mendengarnya, ia seketika senang karena memiliki perasaan yang sama dengannya. 先把衣服披好。说实话，一开始我的确瞧不上我妹妹看到你一个人在勤学苦练。你还喜欢月亮吗？喜欢。我唯一喜欢的人。 就是你。 Singkat cerita, acara penjamuan kekaisaran telah dimulai, seluruh petinggi istana telah diundang untuk menghadiri acara tersebut termasuk Xiao dan Heian, entah apa rencana mereka selanjutnya, namun yang jelas Heian dan Xiao telah siap akan semua resikonya. 微臣何晏，恭请陛下圣安。 Tepat di saat acara dimulai, Heian dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, menantang Rufei jenderal utama dinasti ini untuk bertanding di aula kekaisaran. Awalnya tantangan ini sangat diremehkan para petinggi di sana karena Heian hanyalah prajurit biasa, sedangkan Rufei merupakan jenderal terkuat di istana ini, namun semuanya dibuat terdiam dan terkejut ketika Heian mampu mengalahkan Rufei, bahkan dengan tanpa adanya perlawanan yang berarti darinya. 舞刀弄枪，终归有些不妥吧？ 你为何如此着急推举？御前舞刀弄枪，的确有些事。点到为止，谨遵圣命。好。 真是我大魏不可多得的良将。恭喜陛下又得良。 Tak berselang waktu lama datanglah putri Jingfu bernama Ting. Di sana ia mengungkapkan rahasia bahwa Heian adalah seorang wanita, dan menuduh Heian telah melakukan kejahatan menipu Kaisar. Akan tetapi untungnya kebenaran ini lebih dulu Xiao katakan kepada Kaisar saat itu, sehingga jelas sang Kaisar yang mendengar informasi ini sama sekali tak kaget untuk menghadapinya. 怎么可能是女子？哎呀，此事。 朕早已知晓，机缘巧合，与女子相识。当初我只觉得她有些傻脸，从未见过心性如此坚韧，这才让她女扮男装，在叶州卫留了下。朕已应允萧爱卿所求的恩偿，并无欺君之罪。陛下圣明。 Lagi dan lagi gurunya dibuat marah oleh Rufei. Selain rencananya yang selalu gagal, Rufei juga terbukti melibatkan putri gurunya itu dalam masalah ini, sehingga sebagai seorang ayah pastinya tak ingin jika melihat putrinya mendapatkan masalah sekecil apapun itu. 何如妃，不是我不管你，朽木不可雕。就鱼死网破好了。你与乌托的来信，自己留一张保命符吗？行了，全凭相爷吩咐。
Tak cukup sampai di situ, Heian juga tak lupa mengunjungi kediamannya dulu untuk melihat kondisi di sana. Selain ingin melihat kehancuran Rufei dan ayahnya, Heian juga berniat mengunjungi ibu angkatnya, yang merupakan satu-satunya orang yang sedikit Heian pedulikan di kediaman ini. 是否不合口味？我只是怕你们下毒。如飞，没想到差点死在你这个哥哥的手中。你到底要做什么？ Di tempat itu ternyata Heian ingin mencari bukti kejahatan yang dilakukan Rufei dan para rekannya. Sebenarnya bisa saja Heian langsung membalaskan dendamnya di saat itu juga, namun karena di atas mereka masih ada petinggi istana yang juga ikut terlibat, maka untuk saat ini mau tak mau Heian harus bersabar, setidaknya sampai ia benar-benar menemukan semua bukti kejahatan tersebut. 把这里里外外都给我围起来，别让他跑！快来人，及时给我找！是。 Jingfu yang tak ingin nyawanya terancam pun memulai rencana pertamanya. Ia yang memiliki koneksi banyak dengan orang-orang Wuto mencoba bekerja sama lagi dengannya, dan kali ini orang-orang Wuto akan Jingfu perintahkan untuk berpura-pura berdamai dengan kaisar dinasti ini, dan mendirikan pasar di perbatasan sebagai koneksi kedua penguasa. 大卫与乌托为兄弟，方撤兵，不得创筑城隍。乌托人向来狡诈，怎可轻信？是。 Sempat Xiao mencoba memperingati sang kaisar, sialnya sarannya tak sama sekali didengarkan, dikarenakan harapan sang kaisar selama ini adalah bisa segera berdamai dengan orang-orang Wuto, dan menghentikan peperangan yang terjadi selama ini. 你先起来吧。诡计多端，难道我们真的要重蹈明水和？你这么越来越兴奋地址，放肆！给我滚回家去，闭门思过。开设榷场，签订盟约事关众。 Dikira Xiao dan Heian akan diam saja melihat tindakan ini, namun dugaan Jingfu salah. Tepat di saat rapat selesai, Heian langsung memanggil Kuang datang di kediamannya dengan tujuan untuk meminta keadilan atas terbunuhnya 7 saudara mereka. Namun sebelum melakukan itu, mereka harus mengumpulkan bukti kejahatan Jingfu dan bawahannya terlebih dahulu, setidaknya sampai benar-benar kuat di hadapan sang kaisar. Dan ketika perundingan masalah perdamaian dilaksanakan, disitulah Heian dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun jujur akan semua identitasnya, jika dirinya adalah Jenderal Fei Hong yang sesungguhnya, yang dimana kebenaran ini jelas membuat sang kaisar seketika dibuat terkejut begitu mendengarnya. 外臣乃一邦之人，外臣心怀敬仰。此言真是让朕汗颜了。乌托愿与大魏交好，两地结为兄弟之。请陛下一定相信臣的忠。可问题是，你是飞鸿将军吗？其罪一，李代逃江，顶替飞鸿将军。 属下李匡拜见飞鸿将军。李匡，来，请将军恕罪。若不是风云将军与飞润都军早已葬身在乌托的铁蹄。臣冤枉，陛下明鉴。其罪二，杀人灭口，戕害同。华原一战，抚越军的七虎将。 同时遭遇伏杀，请陛下严惩不。其罪三，勾结乌托，通敌叛。 Sebenarnya semua bukti itu sudah cukup untuk menjatuhkan Rufei, namun tiba-tiba datanglah sang ibu dengan membawa semua bukti yang sangat kuat mengenai kejahatan Rufei putranya itu sendiri, yang dimana setelahnya sang ibu terjatuh dikarenakan racun yang ada di tubuhnya semakin parah. 就给他喂了毒药。 毒瞎了他的双，陛下明鉴。你怎么了？臣请求陛下传诏帖。快传太医。禀陛下，毒入肺腑，无力。 Awalnya Heian hanya menginginkan hukuman mati untuk Rufei, namun gurunya Jingfu malah ikut campur dalam masalah ini, sehingga Heian yang telah emosi pun nekat membongkar kebusukannya juga tepat di hadapan sang kaisar. 你我虽名为兄，但
注定不死不休。你胆敢在御前拔？书信中也有你的一份。实乃罪大恶极。我便是忍者，还是不愿老师一错再错。信中允诺，定会促进雀场开设。 Kesempatan ini juga Zhou manfaatkan untuk melepaskan diri dari keterlibatan masalah mereka, entah Zhou kali ini benar-benar sadar akan kesalahannya atau memang ia hanya berpura-pura, namun yang jelas untuk saat ini mereka harus mau saling bekerja sama, mengingat hanya Zhou lah satu-satunya bukti terkuat kejahatan Jingfu gurunya. 你竟敢谋反！有失君王之让，匡扶江山社稷，定拥立小皇子为新君。府岳军将士听我号，清君侧。府岳军将士听我号，清君侧。捉拿反贼！废物！何如飞，他们又怎会听你这个假货？ 弟子求你，不要一错再错了。白眼狼，收手吧。于敬甫和何如飞押入大老寺会审之后，再行处斩。是。 Karena semua bukti telah jelas, sang kaisar pun memutuskan untuk menjebloskan mereka ke penjara terlebih dahulu sebelum hukuman mati dilaksanakan, yang dimana setelahnya Heian mengadakan upacara pemakaman ibu tirinya di kediaman Xiao. 我带娉婷回去。是。我没有母亲了。他爱你，希望你好好活下。 Tak lama setelah itu datanglah utusan kaisar dengan tujuan untuk membersihkan tuduhan yang menimpa ayahnya Xiao saat itu, serta memulihkan nama baik keluarga mereka. Tak hanya itu, kaisar juga mengangkat Xiao menjadi jenderal penerus, sesuai jabatan yang ayahnya pegang kala itu. 萧仲武为中武大将军，钦此。谢陛下圣恩。当初是我武断了，竟然让忠臣英魂蒙冤。 Sebelum hukuman mati Rufei terima, Xiao dan Heian memutuskan melihatnya untuk yang terakhir kalinya di dalam penjara, yang dimana hukumannya ini sebenarnya sangatlah layak, mengingat kekejaman apa yang telah selama ini ia lakukan. 他的荣耀是自己在教场一招一式练出来。一派胡言！我今日来此，就是想告诉你，我都一样成为飞鸿将军。我是飞鸿将军，我是飞鸿将军。 Dan begitu Xiao dan Heian keluar dari tempat tersebut, Zhou tiba-tiba datang dengan tujuan yang sama. Awalnya Jingfu gurunya masih sabar mendengar ejekan Zhou muridnya itu, namun setelah Zhou bilang, jika dirinya sama sekali tak memiliki perasaan kepada putri kesayangannya, di saat itulah sang guru murka, karena tahu anaknya saat ini sedang dalam kondisi menderita. 明明是忘恩负义，当初我就不该惜你。好啊，为师只求你。 善待我女儿，但我从未钟情于她。Keesokan harinya, rapat mengenai perdamaian dengan orang-orang Wuto kembali diadakan. Entah kali ini orang-orang Wuto benar-benar tulus atau memang punya rencana buruk tersendiri. Namun yang pasti sang kaisar setuju dengan hal ini dan berharap setelahnya tak ada lagi peperangan yang terjadi. Zhou yang melihat kedekatan mereka berdua benar-benar membuatnya sangat murka, karena harapannya dari awal ia bisa mendampingi Heian sampai akhir, dan karena Zhou adalah sosok yang keji, di saat itu juga ia nekat menghasut kaisar dan bilang bahwa mereka berdua terlalu berbahaya jika berhasil menikah, karena mereka berdua memegang kedua pasukan besar yang berpotensi memberontak. 风云、飞鸿，确实是一对。飞鸿、风云，皆手握。 Xiao yang melihat kondisi ini seketika marah. Di saat itu juga, ia telah membebaskan keterlibatan Zhou atas kasus gurunya saat itu, dan memaafkan semua perbuatannya, namun yang ia dapatkan malah balasan yang seperti ini.
臣倾慕一女子已久，看上哪家的钱钱，说与朕。何晏，臣与何晏已定下婚约，不是便。你可以迎娶何晏，但你们二人至少要有一交出虎符。 Dan jika Xiao masih bertekad ingin melanjutkan pernikahannya, maka salah satu dari mereka harus mau menyerahkan kekuasaannya, yang dimana keputusan kaisar ini jelas sangatlah berat untuk mereka terima. 你们注定不该在一起。 Entah apa yang Xiao pikirkan, di sana ia malah memilih untuk mempertahankan kekuasaannya karena ia ingin mewujudkan harapan ayahnya, dan tak mungkin juga Xiao meminta Heian untuk melepaskan jabatannya karena ia baru saja mendapatkan posisi tersebut, dan begitu Xiao memutuskan pilihannya itu, di saat itu juga, sang kaisar langsung menurunkan perintah pernikahan kepada Heian dan Zhou. 还有一道旨，中书侍郎出诏，身为版本，择吉日完婚。 Heian yang tak terima keputusan ini pun nekat mendatangi kaisar seorang diri, dan di sanalah Heian mengungkapkan kekecewaannya, karena menurutnya, daripada menikah dengan orang yang sama sekali tak ia cintai, Heian lebih memilih hidup sebatang kara sampai ajal tiba. 假以时日，不必多此一举。若是不能与心爱之人共度一生，宁愿孑然一身。 如你所愿吧。朕是不是真的错？你疯了！ Nona Su anak gurunya jelas tak terima melihat perlakuan ini, setelah sang ayah dibunuh, kini giliran perasaan tulusnya yang telah dipermainkan Zhou, sehingga dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, Nona Su nekat membunuh Zhou di sana, akan tetapi sialnya pengawal kejinya itu malah menghalanginya sehingga rencananya gagal. 我父亲被你害死了，我岳父被……你父亲的死，不过是罪有应得。 快来人呐！快来人！这便是你的报应，这就是你的报应！看我怎么教育你！住手！ Dikira dengan menghancurkan rencana pernikahan mereka, Xiao dan Heian akan hidup berjauhan dan menjadi musuh, namun dugaan Zhou salah, karena mereka telah bersumpah akan setia sehidup semati, jika mereka tak diizinkan untuk menikah, maka mereka berdua memilih hidup sebatang kara sampai hari tua tiba. 我不嫁你，也不会嫁给旁人。你都是我认定的妻子。 Tak lama setelah itu, datanglah kabar dari istana jika orang-orang Wuto telah berkhianat di perbatasan, bahkan mengingkari perjanjian perdamaian yang sebelumnya para pemimpin puncak istana tanda tangani. Xiao dan Heian yang telah menduga hal ini akan terjadi pun, jelas telah siap untuk berperang menghadapi mereka semua. 臣遵命。陛下，闰都并无战事。如今虽无战事，乌托一向诡计多端。 Entah apa rencana kaisar kali ini, ia malah memisahkan antara Xiao dan Heian di perbatasan yang berbeda. Xiao dan pasukannya akan langsung kaisar tempatkan di wilayah konflik berperang, sedangkan Heian dan Zhou diperintahkan menjaga suatu perbatasan, yang kaisar duga akan menjadi sasaran kedua para musuh tersebut. 贺姑娘，早日平安回来。然后回来写战报，怎么一个字都没动？ 有什么可写的？将军，不好了！你去通知李匡，我留下5000精兵。是。 Rupanya rencana pemisahan mereka ini adalah hasutan dari Zhou. Akibat saran bodoh Zhou itu kini banyak sekali prajurit yang gugur di medan perang, termasuk salah satunya adalah jenderal di sana. Sebenarnya masalah ini bisa segera diselesaikan, dan korban dari peperangan juga bisa dikurangi asalkan kedua kekuatan besar itu disatukan, yang dimana kedua kekuatan itu jelas tak lain tak bukan adalah Xiao dan Heian. 这一仗本该可以赢得更快，死的人更少，导致兵力分散，无法给乌托人全力一。
Namun tak lama setelah itu, Heian mendapatkan laporan lagi jika orang-orang Wuto kembali menyerang perbatasan yang Xiao jaga, yang dimana kondisi ini tak mungkin Heian biarkan, sehingga di saat itu juga ia memilih meninggalkan perbatasan tersebut untuk yang kedua kalinya, demi membantu Xiao yang sedang berperang di sisi perbatasan lain. Karena Xiao dan Heian telah bersatu, disitulah akhir dari pasukan Wuto, karena bukan cuma para jenderal saja yang berhasil mereka kalahkan, melainkan para pasukan musuh yang jumlahnya puluhan ribu juga berhasil mereka ratakan, yang dimana setelahnya, sang kaisar memberikan hukuman sangat berat kepada Zhou Yaitu, dengan mencabut jabatannya, menjadikannya rakyat biasa, dan mengirimnya ke perbatasan seumur hidup. Setelah kemenangan besar mereka raih dan kaisar juga sadar akan kesalahannya, di saat itu juga ia memutuskan untuk merestui pernikahan mereka tanpa adanya syarat apapun, bahkan sang kaisar juga memberikan gelar bangsawan kepada mereka berdua, atas kesetiaannya selama ini. Film ditutup dengan kebahagiaan, para petinggi istana licik yang suka menggelapkan uang, melakukan tindakan sewenang-wenang seperti pembunuhan, penindasan, penghinaan dan kejahatan lainnya telah dibersihkan semua, dan kini hanya tersisalah pejabat bersih yang mau dan bersedia bekerja sama sekeras mungkin, dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Meskipun suku Wuto belum dimusnahkan semua, tetapi dengan pasukannya yang tak seberapa itu, jikalau sang kaisar dinasti Wei ini mau melanjutkan peperangan ini, dan mengalahkan pasukan Wuto sepenuhnya maka, kaisar dinasti Wei sudah dipastikan bisa menyatukan dunia, dan menghentikan peperangan yang terus terjadi selama ini.